Ikan bisa absensi dulu ya, bisa presensi dulu ya. Barcode sudah di-share Pak Jum sama Bu Lilih di Teams. Oke, Kak. Maaf Pak Jumari, untuk untuk materinya disampaikan sekarang udah boleh mulai belum ya Pak? Boleh, silakan. Iya, silakan. Baik Pak, saya akan mulai share screen. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengampu praktikum biodiversitas tumbuhan, Pak Jumari dan Bu Lilih, teman-teman asisten serta praktikan biodiversitas tumbuhan yang berbahagia. Pada siang hari ini, praktikum biodiversitas tumbuhan akan membahas acara kelima, yakni Gymnospermae. Untuk tujuan praktikumnya sendiri adalah menguasai teknik dasar identifikasi berbagai jenis tumbuhan dari kelompok tumbuhan Gymnospermae. Kemudian terampil untuk memisahkan kelompok tumbuhan berdasarkan kesamaan dan perbedaannya.
Kemudian gimnosperme ini termasuk kelompok tumbuhan spermatofita. Nah, kelompok tumbuhan spermatofita sendiri secara filogenetik memiliki perkembangan tertinggi. Spermatofita terbagi atas dua kelompok besar berdasarkan perlindungan terhadap bakal bijinya, baik sebelum maupun sesudah pembuahan, yakni gimnosperme dan angiosperme. Nah, gimnosperme sendiri dalam terdiri atas dua suku kata dari bahasa Yunani, yakni gymnos yang artinya telanjang dan sperme yang artinya biji. Sehingga gimnosperme ini dapat dikatakan sebagai kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Kata terbuka sendiri merajuk pada keadaan bakal biji yang terbebas atau terbuka sebelum maupun sesudah pembuahan dengan tidak tertutup oleh dinding bakal buah. Nah, pada tumbuhan gimnos dapat biji, akar, daun, dan batang yang sudah dapat dibedakan dengan jelas. Di alam sendiri terdapat sekitar 1080 spesies gimnosperme yang tersebar di penjuru dunia. Kemudian gimnosperme ini memiliki ciri-ciri yakni belum terdapat bunga sesungguhnya, sehingga tergantikan oleh strobilus. Strobilus sendiri terbagi atas strobilus jantan dan betina. Kemudian bijinya tampak terekspos secara langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun strobilus. Lalu terdapat berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Namun pada gimnosperme ini xilemnya belum ada pembuluh kayu, melainkan hanya ada trakeid saja. Lalu pada floemnya tidak terdapat sel pengiring. Kemudian tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral terbuka. Lalu umumnya gimnosperme ini berupa pohon atau perdu dan tidak ada yang herba. Lalu batangnya dapat mengalami pertumbuhan sekunder karena memiliki kambium. Kemudian sistem perakarannya adalah tunggang. Lalu daunnya jarang dan berdaun sempit. Kemudian jarang yang bersifat majemuk dan sistem pertulangan daunnya tidak beragam. Terdapat pigmen hijau yaitu klorofil yang digunakan untuk fotosintesis. Kemudian gimnosperme ini sebagian besar berupa tumbuhan xerofit dengan memiliki adaptasi berupa daun yang sempit, tebal, dan kaku. Lalu alat kelaminnya terpisah, yakni strobilus jantan dan betina, serta mengalami fertilisasi tunggal. Lalu biasanya mengalami poliembrioni yang ditemukan dalam biji. Meskipun terdapat poliembrioni, namun hanya ada satu embrio yang dapat bertahan atau sintas, yakni ini berwujud untuk adaptasi kelangsungan hidup dalam kondisi yang ekstrim. Kemudian, gimnosperme ini sudah ada sejak periode Devon atau sebelum era dinosaurus, yang sudah diwakili oleh kelompok-kelompok yang sudah punah, yakni Pteridospermovita, kemudian Benetophyta, dan Chordaiophyta. Kemudian gimnosperme ini berasal dari progimnosperme melalui proses evolusi biji, dan progimnosperme tadi dianggap sebagai nenek moyang tumbuhan berbiji. Hal ini disebabkan terdapat biji pada progimnosperme dan kambium berpembuluh bifasial yang mampu menghasilkan xilem dan floem sekunder. Kemudian berikut adalah reproduksi dari tumbuhan gimnosperme. Seperti yang telah disebutkan tadi, terdapat strobilus jantan dan betina. Kemudian pada strobilus jantan terdapat mikrosporangium yang berisi sel induk mikrospora yang menghasilkan mikrospora yang bersifat haploid. Kemudian berikut adalah gametofit jantan yang berupa serbuk sari dan terdapat buluh serbuk sari yang menghasilkan
spermatozoid. Kemudian pada Strobilus betina sama, terdapat megasporangium yang berisi sel induk megaspora yang menghasilkan megaspora yang bersifat haploid yang berisi sel telur yang merupakan gametofit betina. Kemudian terjadi peleburan atau fertilisasi, yaitu peleburan inti sel antara spermatozoid dan sel telur yang membentuk zigoid yang bersifat diploid. Kemudian berkembang menjadi embrio dan menjadi biji, kemudian menjadi tumbuhan gimnosperme baru. Kemudian ada klasifikasi dari gimnosperme ini yang disampaikan oleh Sporn tahun 1965 yang membagi gimnosperme ke dalam 3 kelas, yakni Cicadopsida, Coniferopsida, dan Gnetopsida. Nah, namun terdapat sistem klasifikasi terbaru untuk gimnosperme yang diusulkan oleh Kristen Huss tahun 2011 yang membagi gimnosperme menjadi 4 subkelas, yakni Cicadidae, Gingoidae, Gnetidae, dan Pinidae. Nah, ini adalah gambaran dari klasifikasi oleh Sporn. Terdapat kelas Cicadopsida yang terdiri dari ordo Pteridospermales, Benetitales, Pentosilales, dan Cicadales. Nah, anggotanya sebagian besar telah mengalami kepunahan. Kemudian kelas Coniferopsida terdapat ordo Chordaitales, Coniferales, Taxales, dan Gingoales. Lalu pada kelas Gnetopsida terdapat ordo Gnetales. Kemudian ada pemanfaatan dari gimnosperme, yaitu damar atau Agathis damara yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Lalu ada pinus yang digunakan untuk pembuatan korek api. Lalu melinjo, Cnetum cnemon, yang digunakan untuk bahan makanan seperti emping, lalu dapat di sayur juga. Kemudian ada pakis saji yang biasanya digunakan untuk tanaman hias. Lalu ada format laporan sementara seperti biasa. Kemudian ada tabel pengamatan perbedaan karakter yang nanti dilampirkan pada laporan resmi. Kemudian ada bahan praktikum yang digunakan adalah Pinus mercusi atau Pinus, Cycas rumpi, kemudian ada Cnetum cnemon. Cara kerjanya seperti biasa, yakni diamati tumbuhannya, kemudian bagian-bagiannya, dan dideskripsikan. Kemudian ada tumbuhan pertama, yaitu Pinus mercusi atau Pinus. Berikut adalah klasifikasi yang disampaikan oleh USDA, yakni kingdom Plantae, kemudian subkingdomnya ada Tracheopionta, divisi Coniferophyta, kemudian kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Pinaceae, genus Pinus, dan spesies Pinus mercusi. Kemudian ada ciri-ciri dari Pinus mercusi ini, yakni meliputi daunnya, kemudian tipe kayunya, lalu ada Strobilus jantan dan betina. Daunnya berupa daun berbentuk jarum, kemudian kayunya memiliki tipe pinosilik, kemudian terdapat Strobilus jantan dan betina yang terpisah. Untuk lebih rincinya nanti akan disampaikan oleh asisten pada masing-masing kelompok ya. Kemudian pada gambar yang ada di kiri merupakan Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus jantan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada Strobilus betina. Nah, pada gambar yang ada di kanan tersebut adalah Strobilus betina yang menunjukkan perkembangan dari Strobilus betina yang masih muda, kemudian terfertilisasi dan membentuk biji yang memiliki struktur berupa sayap. Nah,
Struktur ini akan membantu ketika polinasi yang dibantu oleh angin atau disebut anemogami. Berikut adalah gambar lebih jelasnya. Wing of seed menunjukkan struktur sayap dari biji tadi. Kemudian ada siklus hidup dari Pinus mercusi yang mengalami tahap meiosis bagi kedua Strobilus baik jantan maupun betina, kemudian mengalami fertilisasi, kemudian membentuk biji yang memiliki struktur sayap, lalu membentuk semayan hingga sporofit matang atau pinus dewasa tersebut. Untuk rincinya akan disampaikan oleh asisten di masing-masing kelompok nanti. Kemudian untuk Cikadopsida dengan spesies Cichas rumpi akan disampaikan oleh asisten Mbak Lala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada kelas Cikadopsida. Ini contohnya adalah Cichas rumpi. Next. Jadi Cichas rumpi ini klasifikasi tumbuhan berdasarkan itis sebagai berikut. Ini kingdomnya Plantae, ada subkingdomnya Virida Plantae, divisinya Thrasiobinta, kelasnya Cikadopsida, ordonya Cicadales, familinya Cicadaceae, genusnya Cichas, dan spesiesnya Cichas rumpi. Next. Selanjutnya ini merupakan gambar daripada Cichas rumpi. Jadi yang paling kiri itu ada bentuk daun, yang di tengah ada ini yang male jantannya daripada Strobilusnya itu, dan yang paling kanan ini ada megasporofil. Jadi seperti perkembangbiakan betinanya. Lanjut. Jadi ini ada bagian-bagiannya. Ini dari yang megasporofil. Jadi ada mikrofil. Jadi mikrofil ini merupakan sebagai tempat untuk masuknya serbuk sari seperti itu ya. Dan di bawahnya itu ada pollen chamber. Dia berfungsi untuk menyimpan dari serbuk sarinya kayak gitu. Selanjutnya ada archeogenium. Seperti kita tahu bahwa archeogenium merupakan untuk membentuk ini kayak sel-sel telur seperti itu. Lalu ada nucellus, di mana nucellus ini merupakan yang akan membentuk sebagai embrio baru seperti itu. Lalu ada megagametofit, di mana megagametofit ini akan membentuk megaspora untuk perkembangbiakan lagi. Lalu ada integumen. Jadi integumennya ada 3. Yang pertama luar, tengah, dan dalam seperti itu. Selanjutnya ada vessel. Vessel ini merupakan serabut-serabut yang digunakan untuk transport nutrisi dan zat harap untuk embrionya seperti itu. Lanjut. Jadi yang tadi itu betina, yang sekarang ini adalah Strobilus jantan. Jadi ini bagian-bagiannya ada mikrosporofil, lalu ada aksis. Aksis ini merupakan ini seperti untuk embrio, bukan embrio, tapi untuk sebagai untuk ini ya pembentukan polen seperti itu. Dan ada brake-nya, di mana brake ini merupakan daun pelindung ya, daun pelindung daripada Strobilus jantannya. Next. Selanjutnya ada kelas Genetopsida, itu Genetum genemon, melinjo. Jadi klasifikasinya kingdomnya Plantae, subkingdomnya Thrasiobinta, divisinya Genetophyta, kelasnya Genetopsida, ordonya Genetales, famili Genetaceae, genus Genetum, dan spesiesnya Genetum genemon. Ini merupakan gambar dari ini ya perkembangbiakannya. Jadi ini ada Strobilus jantan dan Strobilus betina, itu bisa di next slide-nya. Dan sama sih untuk Strobilus betina, dia lebih besar ya dari ini strukturnya. Lanjut. Next.
Nah, ini untuk ini ya apa namanya bagian buah. Jadi buah genetum, genemon atau melinjo ini kan sering digunakan untuk makanan ya. Jadi itu ada sisa periantium, lalu ada integumen luar yang akan membentuk kulit luarnya keras, lalu ada kulit dalamnya ini lebih tipis, dan ada nucellus atau cadangan makanan di paling tengahnya gitu. Lanjut. Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin presentasi dari gimnosperma. Jadi mungkin kalau misal ada tambahan dari dosen atau pertanyaan dari praktikan bisa ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf, ada sedikit koreksi. Coba tampilkan megasporofil pada sikas tadi. Yang gambar terus sikas rumpi. Terus, ya, oke. Ini yang tergambar di sini megasporofil itu maksudnya daun buah. Ya, ini loh yang kursor saya bisa dilihat. Kursor saya bisa dilihat. Tidak, halo? Pak. Tidak, Pak Jumari. Tidak, Pak Jumari nggak share. Oh ya. Ya, ini yang bentuk seperti pedang. Bentuk seperti pedang itu keseluruhan itu Anthrobilus atau Conus betina. Ya. Itu yang megasporofilnya. Megasporofil itu daun ya. Sporofil itu daun, tapi mega besar. Kemudian bijinya yang muncul di pinggir-pinggir megasporofil itu biji. Jadi bijinya itu melekat pada megasporofil. Jadi megasporofil itu yang bentuknya pedang ini ya, yang strobilusnya ini ya. Ya, maksudnya ini. Kemudian yang tergambar di penampang melintang itu adalah penampang melintang dari buahnya. Jadi bukan penampang melintang megasporofil. Dimohon dicermati, yang megasporofil itu adalah yang berbentuk seperti pedang ini strobilusnya. Terus ini ada buahnya itu yang di pinggir, yang dikatakan buah telanjang karena tidak ditutupi, dia hanya menempel pada tepi daun atau tepi megasporofil. Ini sebenarnya adalah daun-daun fertil. Nah, kemudian yang digambar di sebelah kiri itu adalah penampang dari buahnya. Jadi bukan megasporofilnya ya, megasporofilnya itu yang berbentuk pedang tadi. Dan ini yang digambar ini adalah buahnya, buah yang dipotong melintang dan ada bagian-bagiannya. Kalau dibuahi itu nanti buahnya akan kelihatan seperti ini, jadi penampang lintang buahnya. Jadi itu koreksinya, jangan keliru, jadi mohon diralat. Megasporofil itu yang berbentuk kayak pedang itu satu strobilus. Di keseluruhannya kan ada strobilus betina. Itu megasporofil itu daun buahnya. Terus buahnya itu yang melekat di pinggir-pinggir itu. Oke, begitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke asisten. Baik, Pak Jumari, terima kasih atas koreksi yang disampaikan. Untuk praktikan semuanya habis ini bisa langsung ke kelompoknya masing-masing dan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh asisten masing-masing. Saya tutup. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.